Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam. Kita sampai di hadis yang ke-30, masuk ke dalam bab yang baru, babul ghusli minal janabah, bab mandi dari janabah. Mandi janabah ataupun mandi junub ini sesuatu yang telah tercantum perintahnya dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka hendaklah fatahharu, kalian hendaklah bersuci ataupun mandi janabah. Janabah disebut dengan janabah karena secara bahasa janabah artinya menjauh. Karena orang-orang yang dalam keadaan janabah, mereka menjauh dari ibadah yang disyariatkan di dalamnya bersuci, sehingga tidak melakukan ibadah tersebut, seperti contohnya salat. Hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah, kita dalam hadis ini kalau tidak salah ada 8 hadis atau lebih. Di antaranya nanti akan membahas tentang kaifiyah, tata cara mandi janabah, kemudian hal-hal yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang diwajibkan seseorang untuk mandi janabah. Akan tapi sebelumnya bisa kita sebutkan ada 5 hal yang seseorang dengannya wajib untuk mandi. Adapun selebihnya khilaf. Yang pertama, keluarnya mani. Mani di sini ketentuannya dafqan biladzah. Keluarnya harus dalam keadaan apa? Muncrat, ya. Iya. Jadi apabila dalam keadaan tidak muncrat, maka itu tidak termasuk diwajibkan mandi. Karena ada penyakit yang dari zakar seseorang itu keluar mani, penyakit gitu. Keluar mani, dan bedanya dengan mani yang disyariatkan di dalamnya untuk mandi besar, keluarnya tidak muncrat, akan tapi meleleh, dan itu mani. Dafqan biladzah, dan ketika seorang mengeluarkan mani tersebut dalam keadaan merasakan lezat. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, memasukkan zakar ke faraj, ke kemaluan perempuan, walaupun setelah bertemu di antara 2 khitan ini zakar tidak mengeluarkan mani, maka wajib mandi.
Nanti ada hadisnya dari Abu Hurairah juga. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, kematian. Tentu untuk yang kelima ini yang memandikan orang lain. Adapun selebihnya khilaf di kalangan ulama, seperti ketika seorang masuk Islam, apakah wajib mandi ataukah tidak? Khilaf. Begitu juga mandi untuk Jumat, sholat Jumat. Ada yang mengatakan sholat Jumat, ada yang mengatakan hari Jumat, beda. Sholat mandi Jumat, ada yang mengatakan mandi Jumat itu untuk sholat Jumat, ada juga yang untuk mengatakan hari Jumat. Apa bedanya? Kalau mandi Jumat, ketika seorang mandi di pagi hari dengan niat ibadah cukup. Walaupun nanti ketika datang sholat Jumat tanpa mandi lagi. Tapi ketika dikatakan mandi untuk sholat Jumat, maka ketika menuju sholat yang di dalamnya ada berkumpulnya kaum muslimin, disyariatkannya mandi terlebih dahulu. Maka selainnya ada khilaf. Begitu juga mandi di hari raya, mandi ketika masuk kota Mekah, mandi ketika memakai baju ihram, maka kedudukan yang paling kecilnya adalah hukumnya adalah dianjurkan. Kita masuk ke hadis yang ke-30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian kota, di jalan-jalan kota Madinah. Jadi berpapasan dengan Nabi. Wa huwa junub, dan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Qala fankanastu minhu fadhahabtu fagtasaltu thumma ji'tu. Kemudian saya pergi mandi dan kemudian datang. Fankanastu, ketika saya pergi itu kepergian saya tidak dirasakan oleh Rasulullah. Fankanastu. Faqal, maka ketika saya datang kembali setelah mandi, aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi dari mana wahai Abu Hurairah? Qal, maka Abu Hurairah mengatakan kuntu junuban. Saya tadi dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Saya tidaklah suka untuk bermajlis dengan engkau sedangkan saya tidaklah memiliki kesucian. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis. Di dalam hadis ini ikhwah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang mulia yang telah meriwayatkan kepada kita hadis-hadis yang sangat banyak dan sampai kepada kita jumlah hadisnya 5.374 hadis. Beliau mulazamah dengan Rasulullah hanya kurang dari 3 tahun saja. Di antara hadis-hadis yang sampai kepada kita, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ketika beliau berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalanan kota Madinah, dan pada saat itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Setelah mengeluarkan mani, belum mandi besar. Maka disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Bukhari, disebutkan pada saat itu Abu Hurairah bertemu dengan Nabi.
Kemudian fa akhadha biyadi, Nabi bersalaman denganku dan memegang tanganku. Famasyaya ma'an, kemudian berjalan bersama dengan Abu Hurairah Nabi. Fajalasa bijanibih, kemudian Abu Hurairah duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Abu Hurairah, fankanastu minhu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan yang lainnya, sibuk dengan perkara-perkara yang lainnya, begitu menengok ke arah Abu Hurairah tidak ada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya, mandi janabah terlebih dahulu, kemudian setelahnya beliau datang lagi untuk duduk di sebelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Tadi kamu kemana? Kemana? Menunjukkan seseorang, nanti akan kita sebutkan juga, akan kita tegaskan, apabila dalam satu majlis dan di majlis tersebut ada seseorang yang diakui keilmuannya, bisa jadi orang alim ataupun ustadz, dan dia mengambil pelajaran darinya, ketika dia akan pergi maka permisi terlebih dahulu. Berkabar terlebih dahulu. Jangan main pergi saja. Sehingga orang yang memiliki keutamaan itu kehilangan dengan orang yang ada di sampingnya. Antum bayangkan ketemu, dipegang tangannya, berjalan bersama, begitu duduk di sebelahnya, kemudian meleng sedikit, hilang. Dan menunjukkan pula dengan pertanyaan demikian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali perkara-perkara yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Nabi tidak mengetahui. Kalaupun Nabi mengetahuinya maka tidak ada pertanyaan demikian. Langsung Rasulullah sebut, kenapa kamu tadi mandi? Langsung Rasulullah jelaskan. Akan tapi ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Apabila Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, dan beliau adalah manusia yang terbaik, Sayyidul Mursalin, manusia pilihan yang terbaik, pemimpinnya para rasul. Bahkan sering saya ucapkan tidak berlebihan apabila kita mengatakan Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik. Tidak berlebihan, tidak ghulu. Beliau tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya lebih tidak mengetahui lagi perkara-perkara yang gaib. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan alasannya, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Saya tadi dalam keadaan junub ya Rasulullah, dan saya itu tidak suka apabila dalam keadaan demikian saya bermajlis dengan engkau. Artinya saya tidak dalam keadaan suci. Maka Rasulullah katakan subhanallah. Ucapan subhanallah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau sebutkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran-heran, terkaget-kaget, maka Rasulullah sebutkan subhanallah. Ini ada sebagian ikhwah yang menggunakan istilah-istilah
Masya Allah, subhanallah, kemudian qadarullah dalam penempatan-penempatan yang salah. Ini saya dapati ini. Saya qadarullah tadi ketemu sama si fulan. Ucapan qadarullah biasanya disebutkan untuk apabila seorang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Antum pernah dapati enggak salah penempatan? Ya. Qadarullah tadi. Saya sering terkaget-kaget, qadarullah saya gini Ustaz. Tapi perkara yang disebutkan enggak enak. Musibahnya aja enak ya. Jadi qadarullah biasa disebutkan untuk apabila ada musibah yang menimpa dirinya, qadarullah masya wa fa'al. Begitu juga ucapan masya Allah. Alaihi wasallam terheran ketika mendapati perkataan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil kesimpulan bahwa dirinya itu tidak suci. Mengambil hukum bahwasanya dirinya itu najis. Maka Rasulullah katakan subhanallah, maha suci Allah. Perkataan ini perkataan yang enggak benar. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Kalaupun dia itu dalam keadaan tidak memiliki taharah, bahkan memiliki hadas besar, hadas besarnya itu tidak menempel di tangannya. Sehingga ketika seseorang dalam keadaan memiliki taharah, memiliki suci, memiliki wudu, kemudian berjabat tangan dengan orang yang dia itu memiliki hadas besar, maka hadas besarnya tidak menular kepada orang yang dalam keadaan suci ini. Sehingga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak dalam keadaan najis. Dan seorang mukmin senantiasa dalam keadaan suci karena keyakinannya adalah la ilaha illallah, akidahnya adalah tauhid, sehingga tidak najis. Sehingga dalam hadis ini adalah hadis yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya kita itu apabila memiliki hadas, bahkan hadas besar, maka boleh melakukan apa saja, dikecualikan apa-apa yang dilarang, yang nasnya itu adalah nas yang kuat, seperti sholat. Adapun selainnya maka itu dibolehkan. Allahumma kecuali tawaf. Tawaf yang tidak dibolehkan hadas besar. Adapun hadas kecil itu boleh, walaupun yang lebih utamanya dalam keadaan memiliki wudu. Bisa juga dalam hadis ini innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin dan mukminah itu tidak dalam keadaan najis, walaupun dia itu memiliki hadas besar. Seperti apa? Perempuan haid, seperti perempuan nifas. Sebagian pendapat di kalangan ulama menyatakan apabila seseorang dalam keadaan hadas besar terutama tidak boleh membaca Al-Quran. Maka pendapat yang kuat adalah dibolehkan. Karena Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus. Adapun hadis-hadis yang melarang secara khusus bahwasanya perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, maka ini adalah hadis-hadis yang perlu dikritisi lagi, karena di dalam sanadnya ada perawi-perawi yang tidak kuat sehingga dikategorikan sebagai hadis-hadis yang dhaif. Walaupun demikian harus kita yakini, apabila seorang memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran dalam keadaan taharah, memiliki wudu, itu lebih utama daripada tidak memiliki taharah. Karena pembahasan yang berkaitan dengan perempuan, dengan haidnya, dengan nifasnya, ini perkara yang harus diperhatikan. Karena sebagian akhwat datang bulannya itu durasinya sampai 15 hari. Ada yang 13 hari.
Apabila selama 13 hari hati mereka kosong dengan kalamullah, sangat kasihan sekali. Ada lagi yang 7 hari, lebih-lebih nifas, maka lebih kasihan lagi apabila dijauhkan dari kalamullah. Dan ini pendapat saya, ikhwan ya. Pendapat yang saya kuatkan, dan ini juga pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau misalnya ada pendapat lagi yang lainnya, antum jangan bingung. Misalnya saya mengeluarkan pendapat demikian, terus ada ustadz lain yang mengeluarkan pendapat yang lain, antum jangan bingung. Karena ustadznya itu berpatokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita dalam bermanhaj salaf bukan sebagai keorganisasian. Kita ustadz-ustadz tidak diharuskan satu suara, tidak. Enggak ada satu suara. Ustadz fulan berpendapat demikian, kemudian kita semuanya harus berpendapat demikian, tidak ada. Ahli sunnah wal jamaah salafiyah ahrar, bebas. Yang penting berpatokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berpedoman dengan pendapat para salaful ummah. Karena misalnya para salafus saleh berpendapat dan berbeda pendapat, dan memiliki 2 pendapat misalnya, maka kita yang sekarang memilih di antara 2 ini, tidak boleh mengeluarkan pendapat yang ketiga. Kenapa tidak boleh mengeluarkan pendapat yang ketiga, ya ikhwan? Karena apabila mengeluarkan pendapat yang ketiga, maka kita menisbatkan semua salafus saleh itu dalam keadaan salah dengan 2 perkataannya. Dan ini dibahas dalam kitab usul. Jadi kalau misalnya ada lagi ustadz yang berpendapat beda dengan saya, nggak apa-apa, antum kaji saja. Yang penting kita berpedomannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan salaful ummah, dan bawakan pendapat-pendapat para ulama, bukan analisa pribadi, bukan. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini saya bawakan dari 2 kitab. Yang pertama dari kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam. Yang pertama, faedah pelajaran yang pertama, dianjurkan seseorang bersuci ketika bermajlis dengan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Sehingga ketika bermajlis dengan ulama dalam keadaan yang sempurna dan memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan perkataan subhanallah. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki keyakinan bahwasanya seorang yang junub itu dalam keadaan najis. Padahal keimanan di dalam hatinya itu menjadikan seseorang itu suci. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Bukan karena Abu Hurairah itu mandi, Abu Hurairah itu bersuci, Abu Hurairah itu memperbaiki keadaannya, bukan. Akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika memiliki keyakinan bahwasanya dirinya itu tidak dalam keadaan suci dan najis, maka inilah yang dikritisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan dianjurkan bagi penuntut ilmu apabila menghadiri majlis ilmu, hendaklah mereka dalam keadaan bersuci dan menggunakan wangi-wangian. Karena dalam rangka memuliakan ilmu dan para ulama. Bahkan disebutkan sebagian ulama seperti Al-Imam Malik, ketika beliau akan memberikan hadis kepada kaum muslimin di Masjid Nabawi, maka beliau memakai pakaian yang paling bagus. Beliau memakai wangi-wangian. Bahkan sebelumnya beliau mandi terlebih dahulu. Dan setelahnya beliau menyampaikan hadis. Dan ini yang dilakukan oleh beliau dalam rangka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pelajari hal ini dari ibunya. Ketika beliau akan datang ke majlis ilmu,
majlisnya Rabi'ah, maka sebelum dia pergi, dia permisi sama ibunya. Ibunya memanggil dia dulu. Dihiasi Al-Imam Malik yang masih kecil pada saat itu. Sehingga setelahnya datang ke majlis ilmu dalam keadaan yang mengagungkan ilmu. Dan ini seorang yang melakukannya termasuk dari وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan siapa yang mengagungkan syiar dari agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan termasuk di antaranya majlis ilmu, maka itu semua adalah dari ketakwaan yang ada di hati seseorang. Pelajaran yang kedua, bahwasanya orang alim apabila melihat dari muridnya ataupun dari orang yang mengikutinya perkara-perkara yang dia takut, bahwasanya yang dilakukan itu adalah jauh dari kebenaran, maka orang alim itu dianjurkan untuk bertanya kepada muridnya ataupun orang yang ada di sekitarnya. Dan apabila yang dilakukan oleh orang yang di sekitarnya itu adalah satu kesalahan, maka orang alim harus menjelaskan. Tidak perlu menjelaskannya di majelis ilmu saja, akan tapi bisa jadi ketika berpapasan, bisa jadi ketika duduk berdua, bisa jadi ketika sholat bersebelahan. Lihat misalnya yang di sebelah ini sholatnya salah, kita benarkan. Saya pernah waktu salam, saya jadi makmum, di sebelahnya juga ada salah satu ikhwah di sini. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia lama terus tidak salam-salam. Begitu salam saya tanya, Pak lama banget. Saya lagi doa. Saya sebutkan yang seperti ini salah. Imam itu ada untuk diikuti. Kalau imamnya salam, assalamualaikum, Rasulullah katakan fasallimu, maka pakainya fa. Fa itu artinya harus cepat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika imamnya itu assalamualaikum warahmatullah, langsung yang di belakangnya salam juga, assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak misalnya dia punya banyak doa, kemudian dia doa sampai lama. Maka ini menyelisihi sunnah. Ini seperti ini tidak perlu dibahas di majelis ilmu, tapi ketika bersebelahan dijelaskan. Dan ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila melihat satu perkara yang Nabi itu takut apabila hal ini disalahpahami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Nabi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat tersebut. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, dan ini i'tikaf termasuk amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 kali Ramadan. Ketika Nabi bertemu, pernah sekali Nabi tidak i'tikaf, kemudian Nabi qadha di bulan Syawal. Ketika i'tikaf, ada salah seorang istrinya yang bernama Safiyah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka Nabi berbincang dengannya. Setelah itu, ketika berbincang, ada 2 orang dari kalangan Ansar yang melewati Nabi ketika Nabi berbicara dengan Safiyah. Kemudian 2 Ansar ini begitu mendekat, langsung jalannya lebih cepat dari biasanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislikuma." Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Santai saja. Innaha Safiyah, yang bersama saya itu bukan orang lain, istri saya. Artinya apa? Takut apabila Rasulullah itu dituduh berdua dengan seseorang yang bukan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Sehingga ketika 2 orang ini lewat dan Rasulullah takut apabila orang ini suudzon kepada Rasulullah,
Sebelum orang ini suudzon, Rasulullah jelas sebutkan terlebih dahulu. Dan ini juga sunnah buat kita. Apabila kita itu takut, apabila kita itu bisa dijadikan bahan omongan, kita itu bisa dijadikan bahan gunjingan, bahan ghibah, maka kita diperintahkan untuk melindungi kehormatan kita. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melindungi harta dan fisik kita. Kita datangi orang, kita sebutkan, tanpa orang itu bertanya, kita sebutkan. Seperti sebagaimana Rasulullah ketika berdua dengan Safiyah, dan dua orang ini lewat, maka Rasulullah tidak nunggu dua orang ini bertanya siapa ya Rasulullah, akan tapi langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersama saya ini Safiyah, istri saya. Maka keduanya mengatakan subhanallah. Artinya apa? Enggak mungkin ya Rasulullah kami menuduh engkau itu dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana yajri fi ibni adam majrad dam, fa inni khiftu an yakdhifa fi qulubikum syarra. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di darah manusia, terus membisiki manusia supaya suudzon, supaya kekerabatan putus, supaya pertemanan putus, ukhuwah hilang, saling tuduh menuduh, sehingga ada permusuhan di antara kaum muslimin. Ini syaitan. Nggak bisa pakai khomer, nggak bisa pakai khomer, nggak bisa pakai judi, pakai apa? Pakai tuduhan-tuduhan. Dan saya takut apabila syaitan itu memberikan di hati kalian kejelekan. Ini Rasulullah begitu melihat, langsung menjelaskan kepada para sahabat tentang perkara yang benar. Ini pelajaran keberapa ikhwan? Kedua, dan banyak dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini. Rasulullah bertanya, dan kemudian setelah bertanya disampaikan perkara yang benar. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran untuk kita perhatian terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Perhatian. Enggak boleh cuek. Enggak boleh egois. Enggak boleh tidak peduli. Itu bukan sifatnya orang yang beriman. Sifatnya orang beriman, Rasulullah gambarkan, dan Rasulullah menganyamkan kedua tangannya dengan mengatakan mereka dalam saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu bangunan, satu tubuh, saling menyayangi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini dan mencontohkan ketika ada yang tidak terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan orang tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Apa kabarmu?" Menanyakan, "Apa yang terjadi denganmu? Kok tadi ada di sebelah saya, kemudian hilang, ada apa?" Menunjukkan termasuk metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya, menanyakan orang-orang yang di sekitarnya, yang tadinya ada enggak ada ditanya, yang tadinya bertemu kemudian tidak temu ditanya oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hal tersebut bukan hanya terhadap pentolan-pentolan para sahabat, bukan hanya terhadap pembesar-pembesar para sahabat, akan tetapi kepada seluruh para sahabat. Bahkan terhadap tukang sapu yang ada di Masjid Nabawi, yang keberadaan dia bisa jadi tidak menyedot perhatian kaum muslimin pada saat itu. Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperhatikan. Tadinya ada, kok nggak ada ditanya. Aina fulana? Kemana si fulan? Si fulana mana?
Maka kata para sahabat, meninggal ya Rasulullah. Halla adzantumuni? Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Kenapa? Kami takut apabila mengganggu engkau. Ini Rasulullah. Ketika Thabit ibn Qais itu salah seorang sahabat. Beliau adalah seorang sahabat yang suaranya itu sangat kencang. Sangat kencang sekali. Jadi ada emang orang bawaannya itu kalau ngomong gede. Bukan dia mau teriak-teriak, tapi emang kencang kalau ngomong. Kemudian dalam surat Al-Fatah, surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman supaya apabila berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicaranya itu harus lembut. Tidak boleh diangkat suaranya. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surat Al-Hujurat ini surat yang membahas tentang adab. Pernah dibahas oleh Syekh ya, sampai tuntas surat Al-Hujurat. Jangan kalian mengangkat suara-suara kalian. Wala tajharu lahu bil qaul. Dan janganlah kalian berbicara kepada Nabi seperti pembicaraan kalian sesama kalian. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amalan-amalan kalian itu hilang dan kalian tidak merasakannya. Ini Thabit ibn Qais kalau ngomong suaranya gede dan kenceng suaranya, bukan gede sombong, bukan. Kenceng kalau ngomong. Emang dari sananya. Dan dia ini termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu ayat ini turun, beliau menangis di rumahnya. Dia mengatakan, ana min ahlin nar. Ana min ahlin nar. Saya ini termasuk dari penghuni neraka. Saya ini termasuk dari penghuni neraka. Karena para sahabat apabila ayat itu turun, seakan-akan ayat itu berbicara dengan mereka. Maka Rasulullah ini biasanya ada di sebelahnya Thabit. Rasulullah kehilangan, mana Thabit? Mana Thabit? Rasulullah mencarinya dan bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu Thabit? Maka ada seorang mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian orang ini datang ke Thabit dan mengabarkan keadaan Thabit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Thabit menangisi tentang kebiasaan dia yang mengangkat suara tanpa sengaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasakan bahwasanya dia ini adalah min ahlin nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, huwa min ahlil jannah. Thabit ini termasuk dari penghuni surga. Kehilangan Rasulullah, orang yang ada terus tidak ada dicari oleh Rasulullah. Ini sahabat Ka'ab ibn Malik. Dalam peperangan terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengannya dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk lawannya apa, ikhwan? Ada yang tahu perang Tabuk? Yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab. Lawannya Romawi. Jadi orang apa? Importir yang bawa dagangan ke kota Madinah itu, kalau sudah masuk kota Madinah mereka mengatakan, nih orang-orang Romawi lagi siap-siap di Tabuk sana mau menyerang kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan yang sangat besar. Lebih dari 30.000 sahabat menuju kota Tabuk. 30.000. Ini pasukan yang paling besar dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai wakil beliau di kota Madinah.
Antum bayangkan 30.000 di hadapan Rasulullah. Rasulullah tahu Ka'ab ibn Malik nggak ada. 30.000 di hadapan Rasulullah. Ma fa'ala Ka'ab ibn Malik. Mana Ka'ab ibn Malik? Di mana? 30.000 di hadapan Rasulullah. Bukan 300 ikhwan, bukan. 300 saja sudah keselimur gitu ya. Nggak tahu mana yang ada, mana nggak ada. Afan akhi, anak nggak tahu antum. Ini 30.000. Ada satu orang yang Rasulullah cari nggak ada, Rasulullah tahu. Itu menunjukkan apa? Perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Bahkan terhadap gulam Yahudi, seorang pemuda Yahudi yang biasanya datang ke rumahnya Rasulullah. Kemudian si anak ini nggak datang lagi, Rasulullah mencari mana si fulan, mana Yahudi, mana yang biasa datang kemari, mana? Dan sampai kabar kepada Rasulullah, sakit ya Rasulullah, sakit keras. Rasulullah menjenguknya dan menunjukkan boleh menjenguk orang kafir apabila ada kemaslahatan yang kuat. Seperti kita mengharap orang itu bisa masuk Islam. Boleh. Misalnya antum punya rekan kerja sakit, antum tengok. Apabila ada kemungkinan dia itu bisa tertarik dengan akhlak antum. Rasulullah tengok. Kemudian ketika dia dalam keadaan sakit yang keras, Rasulullah katakan, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah wahai pemuda kalimat la ilaha illallah. Maka si pemuda ini menengok kepada ayahnya. Jadi dia itu sudah condong kuat kepada akhlaknya Rasulullah, akan tapi takut sama ayahnya. Ini ayahnya Yahudi juga. Kata ayahnya apa? Ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim. Ayo katakan la ilaha illallah. Maka si anak ngomong la ilaha illallah, adapun si ayah masih dalam keadaan kafir. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian memerintahkan wahai orang-orang Yahudi, orang lain untuk berbuat baik, dan kalian melalaikan diri kalian, melupakan diri kalian. Banyak dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal ini. Dan ini juga yang dilakukan oleh para ulama. Saya terkadang-kadang apabila bertemu dengan salah seorang ustadz, dan apabila saya itu tidak bermajlis di majlisnya, beliau bertanya, "Kenapa antum nggak datang di majlis sana?" Dan itu tadinya saya kaget, tapi setelah tahu bahwasanya itu adalah sunnah yang harus diingatkan dan dihidupkan, maka saya bergembira dengannya. Dan saya tahu bahwasanya apa yang beliau lakukan beliau dapati dari syekhnya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila dalam satu majlis ada orang yang datang, kemudian tidak datang, beliau cari supaya orang tersebut balik lagi ke majlis. Artinya apa ya kawan? Hati kita ini lemah. Yang kita pelajari dan kita dapatkan adalah sesuatu yang berat. Jangan kita terima sesuatu yang berat ini dengan kita tidak saling menguatkan di antara kita. Ada ikhwah yang tadinya rajin di majlis kemudian tidak datang lagi. Jangan cuek saja. Antum ingatkan, antum ajak lagi. Ditakutkan dia itu apa ya kawan? Futur. Ditakutkan dia futur. Bisa juga ustaznya nanti futur, harus diingatkan, ayo ustaz ngaji lagi. Bahas kitab lagi. Jamaahnya juga diingatkan, ayo ngaji lagi. Disebutkan oleh Abu Abdillah itu orang yang menjadi tetangganya Syekh Albani rahimahullah. Dan beliau termasuk orang yang mendapatkan wasiat dari Syekh Albani rahimahullah untuk memandikan jenazahnya, dan diwasiatkan untuk mendapatkan 10.000 dirham atau dinar dari Al-Imam Albani rahimahullah. Saya pernah lihat wawancara beliau di YouTube mengenai Syekh Albani rahimahullah dan Abu Abdillah juga rahimahullah. Beliau menceritakan termasuk
kebiasaan yang dilakukan oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau sangat perhatian sama orang-orang yang di masjid. Orang-orang yang biasa menghadiri majelisnya atau yang di masjid. Apabila ada, terus tidak ada, dicari oleh beliau. Apalagi dalam waktu yang lama. Sehingga suatu ketika Al-Imam Albani rahimahullah keluar dari masjid berpapasan dengan Abu Abdullah. Maka dia berkata kepada Abu Abdullah ini, "Wahai Abu Abdullah, si fulan kemana? Saya udah lama nggak ngeliat. Saya kehilangan udah lama." Maka kata Abu Abdullah, dia lagi kesulitan ekonomi ya Syekh. Menunjukkan yang dicari bukan orang kaya, orang yang pas-pasan. Maka sama Abu Abdullah dibawalah ke rumahnya orang yang dicari oleh Imam Albani. Diketok rumahnya, kemudian duduk di rumahnya. Orangnya bingung, nggak ada apa-apanya. Kata Imam Albani, lah, saya mau duduk saja. Begitu duduk ngobrol, orangnya masuk, dia ambilin duit, taruh di bawah tikarnya. Kemudian Imam Albani pulang, Abu Abdullah sebelum pulang ngasih tahu orang tersebut, tadi Syekh naruh fulus di sini. Dia tahu tentang engkau. Menunjukkan yang dicari bukan hanya orang-orang yang dia itu pentolan, bukan. Terkadang orang-orang yang sederhana. Disebutkan juga oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, huwa ala qaidil hayah, hafizahullah, menceritakan tentang Syekh Hamad ibn Ali ibn Atiq. Bahwasanya Hamad ibn Ali ibn Atiq adalah seorang pemuda yang tinggal di pedalaman Saudi, daerah Zulfi, saya nggak tahu daerah mana itu, pedalaman. Pada saat itu mungkin 100 tahun atau 70 tahun yang lalu, Saudi masih dalam keadaan negara kere. Bukan seperti sekarang. Anggaplah 100 tahun yang lalu, karena dia termasuk muridnya Abdurrahman ibn Hasan. Ada seorang pemuda yang namanya Hamad ibn Ali yang rajin di masjid. Suatu ketika Hamad ini hilang dari masjid. Hilang. Maka orang-orang saleh di masjid tersebut kehilangan, ini si Hamad kemana? Biasanya sebelum azan sudah stay di masjid, sekarang nggak ada. Kemana? Dicari. Sampai akhirnya ada salah seorang di antaranya datang ke rumah Hamad ini. Diketok pintunya, ditanya, "Hamad kemana?" Maka bertemulah dengan seorang ibu yang sudah tua. Kata dia, "Hamad anak saya. Kami tidak ada yang memberikan nafkah. Jadi Hamad sekarang tinggal di Kuwait untuk cari nafkah buat kami." Kata orang tua ini, kata orang saleh ini, dia mengatakan, "Wallah mithluhu la yasluh lid dunia." Demi Allah, orang-orang model Hamad ini enggak layak untuk dalam perkara-perkara dunia. Enggak layak dia untuk mencari hal-hal yang demikian. Mithluhu lil akhirah. Adapun orang-orang yang semisal dia harusnya itu di majelis ilmu. Harus di majelis ilmu. Maka kata orang saleh ini mengatakan, biar saya tanggung si Hamad ini menuntut ilmu di Riyadh, dan biar saya tanggung nafkah kalian untuk selama Hamad ini mencari ilmu. Jadi orang tua ini yang dia termasuk orang saleh di kampungnya menanggung untuk hidupnya Hamad dan hidupnya satu keluarga ini. Supaya apa? Supaya si Hamad menuntut ilmu. Dan kemudian Hamad ibn Ali ibn Atiq menjadi seorang ulama yang besar di negeri Saudi. Murid dari Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad. Dan diakui keilmuannya. Dan anak-anaknya pun menjadi para ulama. Dari berkat apa ya kawan? Berkat apa? Setelah ketentuan Allah, setelah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa? Perhatian sesama. Ketika orang yang biasanya ada kemudian tidak ada, dicari. Dan apa yang dilakukan oleh Hamad rahimahullah ibn Ali ibn Atiq menjadi amal jariyah buat orang yang saleh tadi.
Dan banyak dari hadis-hadis yang berkaitan tentang hal ini. Jadi pelajaran keberapa tadi, ikhwan? Pelajaran ketiga ya. Pelajaran yang keempat. Dibolehkan untuk ketika kita terheran-heran untuk mengucapkan subhanallah. Dibolehkan. Artinya ketika kita mengucapkan subhanallah boleh. Dan ketika kita tidak mengucapkan subhanallah juga tidak mengapa. Boleh selama perkataan-perkataan itu bukan diambil dari makian, bukan diambil dari cacian. Ada kan sekarang cacian-cacian disebutkan sebagai ungkapan-ungkapan kekaguman. Benar gak ikhwan? Benar gak? Ada sebagian yang ketika kagum mengucapkannya ucapan-ucapan makian, maka ini tidak boleh. Seperti ketika menyebutkan nama-nama binatang, yang binatang itu biasanya disebut untuk makian, maka ketika diucapkan untuk kekaguman, maka itu tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan la yakunul mu'minu badhi'a. Seorang mukmin itu perkataannya bukan kebun binatang. Perkataan-perkataan kotor tidak, akan tapi perkataan orang mukmin adalah perkataan yang baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang berkaitan dengan bab ini dibolehkan dalam hadis ini ketika seorang junub untuk mengakhirkan waktu mandinya. Dan boleh baginya dalam keadaan junub untuk sibuk dengan keperluannya dan urusannya sebelum dia mandi. Mau apa saja yang dia lakukan silakan. Selama tidak boleh, selama dia tidak sholat. Seperti ketika dia duduk, kemudian ngobrol, ataupun ke tukang pangkas, atau apapun juga, maka tidak mengapa untuk dia melakukan hal tersebut. Tidak mengapa. Selama ketika dia akan sholat, maka harus dia itu mandi terlebih dahulu. Karena Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak boleh, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila memiliki hadas kecuali apabila dia mengambil air wudu. Pelajaran yang berikutnya bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil yang sangat kuat bahwasanya seorang muslim itu dalam keadaan suci. Baik dia dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Baik dalam keadaan memiliki janabah ataupun dia dalam keadaan memiliki wudu, maka dia senantiasa tidak najis, senantiasa suci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu la yanjusu hayyan wala maita. Seorang muslim itu tidaklah najis, tidak akan najis. Baik dalam keadaan hidup ataupun mati tidak najis. Bahkan larangan untuk kita sholat di kubur bukan karena jenazah itu najis, bukan. Akan tapi karena apabila seseorang itu sholat di kubur, maka akan menjadi wasilah buat seseorang untuk pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang kafir hukumnya juga sama, yaitu dia dalam keadaan suci. Artinya orang kafir itu tidak najis. Orang kafir itu tidak najis. Artinya ketika kita itu dalam keadaan memiliki wudu, kemudian bertemu dengan orang kafir, berpapasan dengan orang kafir, atau bersalaman dengan orang kafir, maka wudu kita tidak batal. Jadi semua yang dimiliki oleh orang kafir, ataupun yang keluar dari tubuhnya, selama dia itu anak manusia, maka itu tidak najis kecuali apa yang keluar dari depan ataupun belakang, dari kubul dan dubur seperti kotoran ataupun air kencing, maka itu najis.
Adapun orang kafir ketika kita berpapasan, ngobrol, bersalaman selama laki sama laki, perempuan sama perempuan, maka tidak membatalkan wudu kita. Adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah najis. Maka yang dimaksud adalah najis keyakinan-keyakinan mereka, bukan anggota badan mereka. Sehingga dalam ayat ini juga, ataupun dalam ayat ini juga menunjukkan kesalahan dan kesesatan sebagian kelompok sesat yang ketika mereka meyakini selain dari kelompok mereka maka itu najis. Maka ini adalah kesesatan yang mereka yakini. Kemudian dalam hadis ini juga, sehingga sebelum saya masuk ke poin yang berikutnya, jadi semua yang berkaitan dengan tubuh manusia, baik orang beriman ataupun orang kafir, seperti keringat, seperti dahak, ludah, maka itu semua tidak najis. Jangankan untuk kita bersalaman atau dia mengeluarkan keringat kemudian bersentuhan dengan kita, maka itu semua tidak najis, baik dari orang beriman ataupun orang kafir. Pelajaran yang berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah. Karena orang yang paling berhak untuk menyandang innal mu'mina la yanjus adalah Abu Hurairah, menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah adalah benar-benar orang mukmin. Dan kita dapati sekarang sebagian kelompok-kelompok sesat, mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan mempertanyakan kredibilitasnya Abu Hurairah. Bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan? Mereka pertanyakan, mereka cela Abu Hurairah. Maka hadis ini sebagai sanggahan yang menunjukkan akan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga tentang hadis yang ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah meminang salah seorang perempuan, kemudian perempuannya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nih? Muawiyah meminang saya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyatu fasu'lukun la mala lahu." Muawiyah itu adalah orang yang tidak punya harta, orang miskin. Mungkin buat pandangan kita ini celaan buat Muawiyah, tapi buat para ulama hadis ini menunjukkan akan keutamaan Muawiyah. Karena apabila Muawiyah itu keyakinannya, keimanannya dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan tentang keimanan yang diragukan dari Muawiyah. Akan tapi tidak, Rasulullah bahas tentang hartanya saja. Jangan, Muawiyah itu bukan orang punya, hartanya pas-pasan. Sampai sini cukup ikhwan ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.